Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alifa Kamila, NIM 201910303111241 dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan oleh Ibu Sadia Mewar SPD MS selaku dosen pengampu dalam mata kuliah ini. Tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk kita langsung simak pembahasan berikut ini. Teman-teman, kalian pernah nggak merasa bersemangat saat ingin mempelajari sesuatu atau mempunyai keinginan untuk memenangkan suatu perlombaan? Nah, hal itu disebut dengan motivasi. Menurut Udarwan, motivasi diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologis yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Nah, kalau begitu, apa ya yang dimaksud dengan motivasi belajar? Motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar dengan sebaik mungkin. Tapi, fungsi motivasi dalam pembelajaran itu apa sih? Jadi, fungsi motivasi dalam pembelajaran itu adalah untuk mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan. Tanpa adanya motivasi, seseorang tidak akan belajar ataupun mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru di sekolah. Selain itu, motivasi juga berfungsi sebagai pengarah, di mana ia akan mengarahkan tingkah laku atau perbuatan kita agar mencapai tujuan yang diinginkan. Dan motivasi juga berfungsi sebagai penggerak pada tingkah laku atau perbuatan seseorang. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Lalu, faktor apa saja ya yang mempengaruhi terjadinya motivasi? Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar seseorang, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berada dalam diri kita, seperti self-efficacy, self-esteem, belief, dan atribusi. Self-efficacy merupakan kepercayaan individu akan kemampuannya untuk sukses dalam melakukan suatu hal. Kepercayaan tersebut merupakan keyakinan akan kemampuan individu untuk menggerakkan motivasi, kemampuan kognitif, dan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan situasi. Self-esteem atau kita kenal dengan istilah harga diri merupakan evaluasi individu tentang dirinya sendiri secara positif maupun negatif. Evaluasi ini memperlihatkan bagaimana seorang individu menilai dirinya sendiri dan diakui atau tidaknya kemampuan juga keberhasilan yang ia peroleh. Lalu, apa itu belief? Belief merupakan kepercayaan individu akan kemampuannya sendiri. Belief juga merupakan keyakinan individu untuk melakukan sebuah kebenaran. Yang terakhir ada atribusi. Atribusi merupakan upaya untuk memahami penyebab di balik perilaku individu, termasuk perilaku diri kita sendiri. Atribusi merupakan hal yang berpengaruh besar dalam motivasi akademik, dikarenakan atribusi mencakup modifikasi perilaku. Contohnya, seperti seorang siswa yang termotivasi dengan hasil ujian yang bagus. Hal itu membuatnya senang dan merasa baik akan dirinya sendiri. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu atau perilaku seseorang yang dikarenakan adanya dorongan dari luar, seperti menghindari hukuman atau punishment atau pemberian hadiah atau reward. Faktor eksternal juga disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial meliputi lingkungan masyarakat, tetangga, teman, orang tua, maupun keluarga. Sedangkan yang kedua adalah lingkungan non-sosial, yang meliputi keadaan gedung sekolah, letak sekolah, jarak tempat tinggal dengan sekolah, alat-alat belajar, bahkan kondisi ekonomi orang tua, dan lain-lain. Dalam hal ini, motivasi ekstrinsik dapat berubah menjadi motivasi intrinsik, yaitu pada saat siswa menyadari pentingnya belajar, hingga akhirnya siswa belajar dengan sungguh-sungguh tanpa disuruh oleh orang lain. Nah, sebenarnya banyak sekali peristiwa yang menunjukkan adanya hubungan antar motivasi belajar dengan prestasi yang diperoleh siswa. Salah satunya adalah studi kasus terhadap siswa kelas 4 SDN Tarumanegara, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Terdapat 26 orang siswa yang berpartisipasi dalam penelitian tersebut untuk mengetahui apakah terdapat hubungan motivasi belajar dengan nilai tes formatif mata pelajaran IPA selama pembelajaran. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, yaitu dari bulan Agustus hingga bulan November 2010. Siswa pun diberi angket dengan skala Likert sebanyak 20 soal.
Nah, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara umum motivasi belajar dan prestasi belajar siswa kelas 4 SDN Tarumanegara tergolong baik. Analisis juga menunjukkan bahwa pengaruh motivasi belajar memiliki pengaruh yang besar terhadap prestasi siswa pada mata pelajaran IPA. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jika siswa memiliki motivasi dalam belajar, maka prestasi belajarnya pun akan baik. Sebaliknya, jika siswa memiliki kebiasaan yang buruk dalam belajar, maka prestasi belajarnya pun akan buruk. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Keller bahwa prestasi belajar dapat dilihat dari terjadinya perubahan hasil masukan pribadi berupa motivasi dan harapan seseorang untuk berhasil. Itulah beberapa materi tentang motivasi belajar yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat untuk kita semua untuk giat belajar dan bisa menggapai tujuan dan cita-cita kita. Saya Alifa Kamila, undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam materi video kali ini. Selalu semangat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.